Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul dengan NIM 2304030099 dan kami berdiri dengan NIM 230403000106. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan keuangan. Berikut videonya. Jadi ada beberapa jenis perekonomian. Yang pertama, perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang dan barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Kemudian ada pun definisi dan ciri uang. Definisi uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Ciri-ciri dan syarat uang. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas dan tidak berlebih-lebihan. Adapun fungsi uang sebagai berikut. Uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang memungkinkan pertukaran barang dan jasa tanpa perlu melakukan barter. Dengan uang, seorang dapat membeli barang atau jasa dengan menggunakan satuan nilai yang umum diterima. Kemudian sebagai alat satuan nilai atau unit of account. Uang digunakan sebagai standar untuk mengukur dan membandingkan nilai relatif dari barang dan jasa. Kemudian sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Uang memungkinkan seseorang untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk yang relatif stabil. Dengan menyimpan uang, seorang dapat mempertahankan nilai kekayaannya dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir sebagai alat bayar tertunda. Uang juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di masa depan dengan menggunakan instrumen keuangan seperti cek, wesel, atau kartu kredit. Itulah tadi pembawaan sedikit materi dari saya. Akan dilanjutkan ke teman saya. Jenis-jenis uang sepanjang sejarah. Yang pertama ada uang logam. Sejarah uang dimulai dari uang logam. Logam digunakan karena dianggap sebagai barang berharga. Pada masa itu ada beberapa jenis logam yang dipakai seperti emas, perak, perunggu, besi, serta bentuknya ada yang bundar, lonjong, kotak, dan segitiga. Terus yang kedua ada uang kertas. Sejarah uang kertas muncul dari kendala yang dirasakan dari uang logam pada melakukan transaksi dengan jumlah yang banyak. Uang logam yang dibawa sangat berat dan persediaan yang terbatas. Lalu muncullah ide manusia untuk membuat mata uang dari kertas. Selain ringan, nilainya pun bervariasi. Terus jenis uang yang ketiga ada uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya bank umum. Definisi dari bank umum adalah bank yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman konsumsi komersial dan perusahaan serta menyediakan jasa-jasa lain perbankan. Terus ada beberapa hak istimewa bank umum, yaitu yang pertama, kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil menggunakan cek yang sering dikenal dengan tabungan giral. Terus yang kedua, kemampuan menciptakan daya beli baru atau menghapus daya beli yang ada di dalam perekonomian. Terus yang ketiga ada memberi pinjaman jangka pendek. Lanjut, bank sentral. Definisinya, bank sentral adalah institusi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter suatu negara atau wilayah dan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral memiliki beberapa fungsi utama seperti mengatur dan mengawasi sistem perbankan, mengelola kebijakan moneter, dan bertindak sebagai bankir bagi pemerintah. Terus fungsi bank sentral yang pertama ada mengatur dan mengawasi sistem perbankan, kedua mengelola kebijakan moneter, ketiga sebagai bankir pemerintah, keempat pengelola cadangan devisa, kelima penyedia lender of last resort, terus yang keenam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, terus yang terakhir pengeluaran mata uang. Sekian, terima kasih.